kita pada malam hari ini. Oke, baik, kita akan mulai kuliah kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu melanjutkan materi kuliah kita di manajemen keuangan, yang sebenarnya saya mau menyampaikan hal yang sifatnya teknis pada malam hari ini. Sebagaimana pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang teknis perhitungan nilai waktu uang. Ya. Nanti bagi yang belum hadir, ya semoga bisa menyusul hadirnya, ya, atau bisa mengulang lagi untuk mengikuti perkuliahan ini lewat rekaman kuliahnya di YouTube seperti biasa. Oke, materi barusan saya kirim menjelang maghrib tadi, insyaallah sudah kalian terima. Materi itu yang nanti akan kita gunakan sebagai bahan pembahasan kita pada malam hari ini, di mana ada sedikit hal yang wajib kita pahami di materi itu, terlebih ketika kita akan mencoba membaca terkait dengan data transaksi yang ada di laporan keuangan. Ya, apapun status kelas kalian, saat ini kan sedang kuliah di Prodi Akuntansi. Jadi sedikit banyak harus dipahami tentang bagaimana cara melakukan pembacaan data atas laporan keuangan yang ada, ya. Baik itu untuk latihan, jadi saat ini kita hanya latihan sehingga pakai laporan yang sederhana saja, atau nanti suatu saat ketika kalian harus membaca data laporan secara nyata. Nah, dari situlah dituntut pemahaman kita untuk mengerti beberapa elemen yang ada di dalam laporan keuangan. Ya, jadi laporan keuangan saya anggap di semester ini sudah tahu apa saja isinya, bagaimana bentuknya. Yang penting untuk kita pahami saat ini adalah mencoba memberikan interpretasi, memberikan sebuah penjelasan atas maksud. Ya, jadi membaca itu sebenarnya melihatnya itu dari maksud, ya, maksud dari laporan keuangan. Jadi bukan sekedar membaca angka-angka yang ada di dalamnya, kas sekian, piutang sekian, bukan. Membaca itu bukan begitu. Tetapi mencoba memahami dan memberikan interpretasi atas maksud. Nah, laporan keuangan ini maksudnya apa? Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika bicara maksud, artinya kita bicara terkait dengan beberapa elemen. Ya, elemen yang menjadi urgensi vital dari sebuah informasi yang ada di dalam laporan keuangan itu. Kayak ketika kita baca berita gitu ya, kan yang paling urgent itu adalah judul, gitu kan. Judulnya itu paling enggak harus memuat isi, kan begitu kan. Sama di laporan keuangan juga begitu. Katakanlah judulnya neraca. Neraca itu nanti harus memuat isi. Isinya apa? Nah, kalau kita hanya lihat deretan angka-angka itu aja, kayaknya ya hanya sekedar sekedar data terkait dengan aktivitas keuangan gitu ya. Tidak memberikan arti apapun itu terkait dengan maksud di dalam masing-masing data itu. Tapi di sini kita harus bisa memberikan interpretasi. Nah, interpretasi itu harus diukur, ya, karena dengan adanya ukuran yang jelas, barulah kita bisa melakukan segala sesuatu untuk perbaikan. Nah, karena perbaikan ini nanti jelas akan terjadi seiring dengan waktu. Karena nggak mungkin sekali kita memberikan informasi terus secara otomatis akan mengcover semua hal. Nggak mungkin. Jadi memang pasti ada sesuatu yang nanti perlu diperbaiki sedikit demi sedikit. Nah, oleh karena itulah nanti di dalam membaca data hampir sama dengan ketika kita menganalisis. Ya.
Artinya kalau menganalisis itu adalah kelanjutan dari membaca data. Kalau kita belum bisa membaca data, otomatis nggak bisa menganalisis, itu pasti. Gitu ya. Tapi kalau kita sudah bisa membaca data, setidaknya tinggal lebih dipertajam aja untuk bisa melakukan analisis. Ya. Nah, memang orientasi dari membaca data ini nanti adalah untuk membuat analisis. Nanti ada mata kuliah tersendiri terkait dengan analisis laporan keuangan. Itu ada satu mata kuliah yang berbeda. Ya. Nah, di mana memang itu dimaksudkan untuk memberikan beberapa aspek yang gunanya untuk menginterpretasikan data tersebut. Misal, nanti bisa membantu untuk menilai posisi dan kinerja keuangan. Artinya posisi itu sebenarnya kita berada pada posisi aman atau tidak aman, sehat atau tidak sehat, misalkan seperti itu. Terus melihat kinerja keuangan, nah kinerjanya apa, baik atau buruk. Nah, masing-masing nanti ada ukurannya. Nah, ukuran demi ukuran itulah nanti yang harus kita lihat apa dasar untuk mengukurnya. Ya. Di mata kuliah manajemen keuangan ini kita hanya mengenalkan metode dulu. Metodenya apa aja, terus kemudian nanti apa maksud dari hasil hitung metode itu. Hanya sampai di situ. Jadi kita belum sampai ke analisis memang ya. Sehingga kalaupun nanti kita bisa menghasilkan beberapa tujuan dari analisis ini, maka tujuan itu masih sebatas dari angka-angka yang apa namanya, belum bisa mencerminkan kondisi yang lebih nyata. Nanti kita akan lihat coba setelah kita mencoba memasukkan data. Nah, oleh karena itulah nanti ke depan tujuan lebih jauh terkait dengan hasil data yang kita baca berdasarkan rasio atau berdasarkan metode apapun nanti itu adalah seperti ini. Analisis, kemudian membandingkan posisi, membandingkan itu artinya mencoba melihat bagaimana tingkat pertumbuhannya, bagaimana perbandingannya dengan standarisasi perusahaan lain, atau mungkin lebih jauhnya membantu pemakai laporan untuk mengambil keputusan. Nah, itu semua adalah urgensi dari sebuah analisis. Oleh karena itulah nanti kita coba lihat metode apa yang dipakai. Nah, di sini nanti memang saya akan jelaskan ada 4 jenis analisis. Ya. Ada 4 jenis analisis, cuma nanti kita tidak akan membahas semuanya. Nanti itu akan dibahas di analisis laporan keuangan, satu mata kuliah sendiri. Itu semester 6 atau enggak semester 5 itu. Nah, yang jelas di sini nanti kita mengenal dulu saja. Bahwa ketika melakukan analisis itu dengan tujuan seperti yang saya sampaikan tadi, kira-kira kita pakai metode apa? Yang pertama adalah metode analisis rasio. Ya, ini yang akan kita bahas hari ini. Dan nanti akan membahas analisis rasio, yaitu cara melakukan analisis dengan membuat perbandingan. Baik itu perbandingan secara internal maupun perbandingan secara eksternal. Nah, itu nanti akan kita bandingkan. Nah, fungsi membandingkan itu untuk apa? Ya, untuk melihat relevansi dari beberapa item yang ada di dalam laporan keuangan itu. Nah, nanti kita coba lihat relevansi itu yang bagaimana. Nanti kita akan ketemu kalau sudah melihat contoh. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan analisis tren. Nah, kalau rasio tadi adalah membandingkan antar elemen yang ada di dalam laporan keuangan, maka di dalam analisis tren itu nanti akan mencoba melihat perbandingan antar waktu. Ya, perbandingan antar waktu itu nanti untuk menentukan apakah data itu mencerminkan perkembangan atau tidak. Ya. Bisa naik, bisa turun, ya, atau mungkin bisa stabil. Nah, itu baru akan kita temukan kalau kita melihat dengan tren. Karena apa? Karena di situ nanti ada beberapa periode yang dijejer-jejer supaya kelihatan bagaimana kondisi masing-masing periode. Kemudian yang ketiga namanya analisis common size. Ya, analisis common size. Yaitu
tetap membuat perhitungan dengan cara membuat persentase. Ya, tapi persentasenya adalah persentase unsur-unsur yang ada di dalam neraca sama laba rugi saja. Kalau common size itu yang dilihat hanya dua laporan besar itu, neraca dan laba rugi. Nah, di neraca maupun laba rugi itu kan banyak unsur-unsurnya, elemen-elemennya itu kan banyak. Nah, sekarang unsur mana yang kita lihat di dalam common size? Misal, kalau di dalam neraca sebagai pembanding adalah total aset. Ya. Nanti bisa jadi kita bandingin antara total aset dengan total hutang. Total aset dengan total modal. Nah, seperti itu. Artinya kita mencoba melihat komposisi hutang itu seberapa persen yang ada di dalam aset. Jika di dalam aset itu mayoritas didanai dari hutang, berarti ya perusahaan itu dalam resiko yang tinggi. Atau sebaliknya, kalau lebih banyak didanai dari modal, berarti perusahaan itu memang dalam resiko yang rendah. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu nanti bisa kita lihat dengan common size. Jadi ada 3 yang sudah kita bahas ya. Secara pengertian dulu aja, rasio, trend, common size. Kemudian yang keempat adalah indeks. Sama, indeks juga menghitung unsur-unsur ya. Cuman kalau di common size tadi itu ngitungnya itu antar unsur yang ada di dalam laporan keuangan. Ya. Kalau di dalam indeks itu unsurnya yang dihitung antar tahun. Namun ada 1 tahun yang ditetapkan sebagai tahun dasar. Misalnya kita punya data 5 tahun misalnya gitu ya, tahun 2015 sampai 2020. Maka bisa jadi tahun paling awal itu ditetapkan sebagai tahun dasar. Jadi tahun 2015 itu sebagai tahun dasar. Sehingga nanti perbandingannya adalah 2016 dengan 15, 2017 dengan 15, atau sampai 2020 dibanding dengan 15, seperti itu. Tapi belum tentu yang tahun paling awal selalu jadi tahun dasar, belum tentu. Biasanya menetapkan tahun dasar di indeks itu dengan melihat capaian yang paling bagus. Karena untuk memberikan dasar itu akan lebih baik kalau berdasarkan dari situasi yang terbaik. Maka nanti yang lain akan terlihat dia mengalami penurunan atau pertumbuhan. Nah, kalau yang dipakai itu adalah tahun di mana itu yang paling rendah, ya seolah-olah selalu tumbuh. Nah, itu nanti yang bikin apa ya, estimasi atau persepsi kita terhadap kondisi perkembangannya itu seolah-olah bagus, gitu ya. Padahal bagusnya itu karena tahun dasarnya terlalu kecil. Nah, itu ya nggak fair juga informasinya ya. Makanya kalau tahun dasarnya itu adalah ini apa tahun yang paling berhasil misalkan ya. Tetapi walaupun demikian ya cukup dalam rentang waktu antara 5 sampai 10 tahun saja, nggak perlu lebih dari itu ya. Ya, tetap maksimal 10 tahun lah untuk menentukan tahun dasar. Maka di situ nanti kita akan bisa menentukan bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun. Nah, 4 metode inilah yang dipakai untuk analisis. Ya. Nah, kita nggak akan bahas keempat-empatnya. Ini sekedar saya mengenalkan dulu aja lah ke kalian. Nanti kita hanya bahas satu aja. Itu pun nanti akan kita bagi jadi 2 pertemuan karena memang materinya agak berat ini ya. Ya nggak apa-apa deh. Nah, buat ringan aja ya. Nah, kita hanya bahas di analisis rasio. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa analisis rasio itu adalah analisis dengan cara membandingkan. Membandingkan juga. Membandingkan elemen-elemen yang ada di dalam laporan keuangan, baik sesama laporan keuangan atau antar laporan keuangan. Nah, analisis rasio tadi tujuannya sudah jelas, yaitu untuk mencoba melihat bagaimana kinerja keuangan perusahaan dan mencoba melihat tingkat kesehatan dari keuangan perusahaan. Maka di dalam rasio keuangan itu secara kelompok besarnya ada 4. 4 kelompok besar rasio. Ya, ini hanya satu loh ya, kita bahas rasio saja loh ya.
Nah, padahal analisis laporan keuangan bisa pakai 4 metode. Salah satunya rasio. Nah, rasio itu sendiri juga punya 4 metode. Yang pertama namanya rasio solvabilitas, solvensi, atau juga disebut likuiditas. Ya. Tapi seringkali orang mengatakan ini adalah rasio likuiditas. Jadi nanti sama itu ya. Kemudian yang kedua adalah rasio aktivitas. Kemudian yang ketiga rasio leverage, dan yang keempat adalah rasio profitabilitas. Masing-masing pengertiannya seperti itu. Ya. Ketika kita bicara solvabilitas atau likuiditas, artinya kita mencoba menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban berarti hutang ya. Hutang tapi yang jangka pendek. Berarti ada di posisi sebelah pasifa, bagian hutang, kelompok jangka pendek. Nah, jadi seperti itu cara mengidentifikasi datanya nanti. Artinya apa? Artinya di sini perusahaan punya utang yang harus secara cepat bisa terbayarkan. Karena namanya jangka pendek itu berarti jatuh temponya paling cepat. Sekarang masalahnya adalah perusahaan itu punya enggak cadangan atau dana yang bisa dipakai untuk melakukan pembayaran angsuran jangka pendeknya tadi. Nah, jadi pertanyaan seperti itu. Bukan kok apakah hutangnya itu bisa terbayar atau tidak. Ya, kita tidak akan bisa memahami, tidak akan bisa melihat terbayar atau tidaknya. Kalau kita tidak mengerti data potensi jangka pendek yang bisa dipakai untuk membayar hutang jangka pendek. Nah, nanti di dalam likuiditas itu karena yang dipakai untuk kegiatannya adalah hutang jangka pendek, maka yang dipakai untuk pendanaannya yang bersumber dari aktiva lancar. Ya, jadi nanti begitu. Sehingga nanti di dalam rasio likuiditas atau solvabilitas itu dilakukan dengan membandingkan antara hutang jangka pendek dengan aktiva lancar. Nah, nanti untuk rumusnya kita lihat di belakang ya. Di pengertiannya dulu aja. Kemudian yang kedua adalah rasio aktivitas. Ya. Yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan investasinya di aset. Ketika perusahaan itu membuat investasi, ya, membeli aset itu juga salah satu bagian dari investasi loh. Nah, apakah aset-aset itu akan berperan atau bisa digunakan sebagaimana mestinya? Artinya gini, kalau memang bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, maka penggunaan aset itu pasti akan lancar. Ya, baik-baik saja, tidak terkendala. Artinya begini juga, ketika misalkan kita mengadakan aset dalam jumlah yang besar, artinya ada penambahan nilai aset, maka di sisi yang lain kita juga harus mempunyai penambahan di sisi pendapatan. Untuk menghasilkan rasio yang tinggi, artinya kenaikan jumlah pendapatan itu harus lebih cepat daripada bertambahnya jumlah aset. Nah, seperti itu. Sehingga kalau seperti itu kenyataannya, maka dianggap bahwa investasi itu terkendali. Karena keberadaannya mampu menambah pendapatan. Sedangkan yang ketiga namanya rasio leverage. Ya. Leverage atau financial leverage, yaitu rasio yang dipakai untuk menunjukkan seberapa baguskah perusahaan itu menggunakan hutangnya untuk aktivitas usaha. Banyak sekali hutang-hutang itu yang kemudian tidak menghasilkan, justru malah menyusahkan karena ada beban tetap, yaitu angsur. Nah, dari situlah kita akan mencoba mengukur sebenarnya kemampuan penggunaan dana yang bersumber dari hutang itu mampu untuk menghasilkan nilai lebih atau tidak di sisi pendapatan. Sehingga setiap kali hutang, maka harus dihitung apakah potensi hutangnya itu meningkatkan pendapatan atau tidak. Kalau memang tidak, ya nggak usah hutang kan begitu. Tapi kalau memang iya, ya nggak apa-apa hutang. Nah, cara ngukurnya pakai apa? Ya leverage ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah profitabilitas, ya profitability, profit, keuntungan, laba, ya.
Jadi kalau umumnya orang awam itu melihat sebuah kesuksesan usaha dinilai dari besar kecilnya laba, maka kita orang akuntansi nggak begitu. Ya, jangan ikut-ikutan yang awam karena kita expert. Maka kita harus mengukur itu pakai rasio. Ya, jadi bukan berarti semakin labanya itu besar, naik, itu berarti semakin bagus. Belum tentu. Karena bisa jadi kenaikan laba itu juga diikuti oleh kenaikan-kenaikan yang lain. Nah, apabila kenaikan yang lain itu akan berpotensi justru akan menyebabkan masalah bagi laba yang akan datang, maka belum tentu laba yang sekarang naik itu kemudian jadi bagus. Nah, untuk mengetahui hal-hal seperti itu, berarti kita harus menghitung pakai profitability ratio. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini beberapa kelompok rasionya. Nah, sehingga nanti setelah kita mampu untuk membuat hitungan rasio, setidaknya, ya sebenarnya lebih detailnya kelihatan kalau di analisis ya. Tapi karena kita masih di proses perhitungan saja, maka setidaknya kita hanya bisa menemukan hal-hal seperti ini. Bahwa sebuah kesehatan itu bisa dibandingkan dari rasio secara individual antar waktu. Ya, nah itu seperti itu ya. Kemudian rasio perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, perusahaan kompetitor misalnya. Kita bandingkan, supaya apa? Supaya kita tahu posisi kita itu sebenarnya dengan kompetitor ada di bagian mana, bawahnya atau atasnya. Kemudian perbandingan dengan rata-rata perusahaan sejenis, yang disebut dengan nama rata-rata industri. Ya kita kan nggak main sendirian toh, dalam sebuah unit bisnis itu. Ada pemain-pemain lain. Nah, pemain-pemain lain itu tentunya membuat sebuah target yang sama dengan kita. Nah, target itu pasti dihitung berdasarkan dari rata-rata kemampuan minimal yang bisa dihasilkan oleh sebuah unit usaha dalam skalanya. Nah, dari mana kita tahu? Ya, dinas yang menaunginya tentunya ya. Nah, dari situlah nanti kita bisa dipakai untuk melakukan perbandingan. Karena kalau sudah bisa melakukan perbandingan, maka nanti kita tahu juga posisinya ada di mana. Nah, yang paling detail itu jika mampu membuat kombinasi. Tapi untuk membuat kombinasi itu memang sudah levelnya advance ya. Ya, kalau masih pemula memang belum mampu. Karena secara pengalaman masih rendah. Nah, sehingga kita nggak ngerti yang dikombinasikan itu rasio apa dengan apa itu belum tahu. Nah, oleh karena itu nanti dulu aja deh. Yang penting kita ngerti dulu apa manfaat dari rasio dan apa saja sih isi dari rasio serta cara hitungnya. Kita coba ilustrasikan sebuah laporan keuangan dulu untuk masuk ke rasionya. Ya. Contoh ini adalah laba rugi ya 2 tahun dalam perusahaan yang sama. Nah, nanti kita berarti akan membandingkan rasionya itu antar waktu, antar tahun. Bagaimana rasio tahun 2009, bagaimana rasio 2010, dan bagaimana capaian yang terjadi selama 2 tahun itu. Nah, selain itu nanti kita juga bisa melihat masing-masing komponen yang ada di sini untuk membaca. Nah, membaca itu bukan kok penjualan 90.000, laba kotor 35.000, laba bersih 4.700, bukan. Tetapi apa sih maksud penjualan 90.000 itu? Apa sih maksud laba kotor 35.000? Apa maksud laba bersih 4.700? Itu kalau di tahun yang sama. Kalau dibandingkan antar waktu, ada peningkatan laba bersih. Apa maksudnya? Apa penyebabnya? Apakah ada pengaruhnya dengan peningkatan penjualan? Tetapi di sisi yang lain juga terjadi peningkatan HPP maupun biaya. Sama-sama mengalami peningkatan, kenapa kok juga masih mengalami peningkatan laba bersih? Nah, pertanyaan demi pertanyaan seperti itulah yang menjadi orientasi dalam membaca data. Jadi membacanya seperti itu. Nah, selain laba rugi juga ada neraca misalnya. 2 tahun juga. Sama, kita juga membaca data neraca. Ini yang sederhana sekali ya. Nah, kita baca. Apa maksudnya? Ada aktiva lancar.
ada aktiva tetap, ada total aset, ada utang, ada modal, ada utang jangka panjang, ada utang jangka pendek. Nah, sehingga kita harus bisa menemukan mana kategori aktiva lancar, berapa jumlahnya, mana utang lancar, mana jumlahnya, dan seterusnya. Karena dari data-data itulah nanti kita pakai untuk mengukur masing-masing rasio. Oke, sekarang kita mulai aja pada rasio yang pertama. Malam ini kita bahas dua rasio dulu aja. Kita bahas likuiditas dan aktivitas. Dua rasio berikutnya nanti kita lanjut di minggu depan. Sekarang fokus untuk memahami penggunaan dari rumus. Jadi rumus itu nggak perlu dihafal. Justru rumus itu harus dipahami. Nah, sekarang kita mencoba menghitung pakai rasio likuiditas. Ada 4 tadi ya. Ini yang pertama, likuiditas. Likuiditas sendiri sebenarnya prinsip ada 3 rasionya. Yang ketiga itu namanya cash ratio. Ya, seperti ini. Yaitu dana kas dibagi dengan utang lancar. Nah, ini juga begitu. Ada 2 rasio yang paling lazim digunakan, yaitu current ratio dan quick ratio. Kalau current, itu kita melibatkan seluruh aset lancar, total. Ya. Total aset lancar kita libatkan. Kemudian utang lancar juga begitu, total kita libatkan semua. Sehingga nanti ketika kita mencari aset lancar, kita harus ngerti gimana tempatnya. Sekali lagi, kemampuan kita dalam melihat atau memaknai laporan keuangan itu sangat penting di sini. Ya, jadi mulai semester 3 ini karena kita sudah bicara laporan keuangan sebagai data, maka kalian sudah harus bisa memahami apa sih isi laporan keuangan itu. Kalau kalian itu sudah bisa membuat, tentunya pasti bisa memahami. Karena munculnya laporan keuangan itu kita ngerti seperti apa prosesnya. Tapi kalau dalam posisi membuat laporan keuangan aja masih belum dikuasai, ya membaca di sini pasti akan ada masalah. Ya, pasti ada masalah karena kita belum bisa memaknai maksud dari masing-masing komponen yang ada di dalam laporan keuangan ini. Bahkan mungkin mencari aja belum ketemu posisinya ada di mana. Ya, seperti tadi misalkan kita akan membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Di situ nggak ada keterangannya mana aktiva lancar, mana utang lancar. Nggak tertulis. Nah, oleh karena itulah dituntut pemahaman. Kalau kita bisa memahami bahwa isi dari aktiva lancar itu apa, maka kita bisa langsung menjustifikasi, oh, aktiva lancarnya yang ini. Ya, jadi seperti itu ya. Utang lancar juga begitu. Nah, oleh karena itulah maka ketika kita menghitung ini, yang pertama kali harus kita kuasai adalah beberapa komponen yang ada di dalam laporan keuangan terkait dengan penempatannya, terkait dengan isi yang ada di dalamnya, dan terkait dengan jumlah yang tertera di dalam laporan. Seperti itu. Maka nanti tidak akan ada lagi ceritanya kita salah ngambil data. Ya. Rumusnya benar. Ya. Tapi ternyata angka yang dimasukkan di situ salah. Itu udah salah gitu ya. Karena jalannya beda. Nah, seperti itu. Makanya harus ngerti aset lancar itu yang mana, utang lancar yang mana, dan nanti angkanya kita ambil dari laporan neraca ini. Baru kemudian kita taruh di dalam perhitungan current ratio. Nah, kalau kita hanya membandingkan antara rupiah dengan rupiah seperti ini, maka di sini nanti juga hasilnya adalah rupiah. Ya, tetapi kalau ini kita kalikan 100% di sini, maka hasil hitung current ratio-nya jadi persen. Ya, nggak ada salahnya sih, sama aja. Mau rupiah, mau persen, mau kali, itu sama. Ya, karena sama-sama bisa dipakai untuk menjelaskan maksud. Nanti aja, kalau kita sudah masukin angkanya, kita jelaskan maksud. Nah, kemudian yang kedua adalah quick ratio. Rumusnya adalah quick asset dibagi dengan utang lancar. Nah, quick asset itu sebenarnya adalah aset lancar dikurangi dengan persediaan. Nah, ini. Ya.
Rumus aslinya ini, bahasa aslinya juga ini. Ya, quick ratio adalah current asset dikurangi dengan inventory. Jadi persediaan kita keluarkan dari data aset lancar. Nah, ini. Dan keluar 10.000. Sehingga kalau tadi aktiva lancarnya 23.500, maka quick-nya adalah 13.500. Karena 10.000 kita keluarkan. Sehingga 13.500 itu kita masukkan ke quick-nya sih. Ya. Utang lancarnya tetap. Nah, nanti kalikan 100% kalau mau di persentase. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nanti ketemu hasilnya rupiah. Nah, kemudian yang ketiga, tapi jarang dipakai gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita tahu bahwa ada yang namanya cash ratio di dalam likuiditas. Ya. Kalau kita bicara cash ratio, berarti kita hanya menggunakan data yang bersumber dari kas. Ya. Kalau di dalam contoh ini tadi ya kita hanya ngambil kas, ada 3.000. Ini naik jadi 3.400. Kita bandingkan dengan aktiva lancar. Aktiva lancarnya ini 3 ini. 10.500. Nah, seperti itu. Nah, masing-masing caranya bisa dilakukan. Nah, di belakang ini ada contoh hitung. Ya, berdasarkan data yang ada di depan tadi ya. Maka kita ngambil misalkan current ratio tahun 2009 kita bandingkan dengan current ratio tahun 2010. Ya sudah, ambil aja datanya. Aktiva lancar dibagi utang lancar, aktiva lancar dibagi utang lancar, ambil aktiva lancar. 23.500. Ya udah, karena memang 23.500 ini aktiva lancar. Nggak ada keterangan di sini. Iya memang nggak ada, karena memang dituntut kita memahami kelompok aktiva lancar itu mana saja. Intinya kalau kita mau melihat aktiva lancar ya pasti di atas aktiva tetap. Kalau kita sudah mengenali aktiva tetapnya itu apa, ya cari aja aktiva tetap yang paling atas itu apa. Nah, maka di atasnya itu semua pasti aktiva lancar. Nah, caranya begitu. Nah, kemudian caranya juga begitu. Kita lihat, ya mungkin nggak hafal kalau ada identitas seperti ini mudah. Utang pajak, utang dagang, utang wesel, itu pasti utang lancar, jangka pendek itu. Kalau utang bank, utang obligasi itu jangkanya panjang. Ya. Maka nanti yang kita ambil hanya 10.500 ini. Yang kita gunakan untuk membanding 23.500, maka di sini masuk di dalam rumus. 23.500 dibanding 10.500 dari data tadi. 2010 juga begitu sama dari data tadi. Nah, maka karena rasionya ketemu 2,24 rupiah. Ini 1,70 rupiah. Ya, itu rupiah. Rupiah dibagi rupiah, ya rupiah. Ya. Nah, quick juga begitu. Quicknya tinggal 13.500. Kenapa? Kok 323? Ya, karena ada yang 10.000 tadi keluar dari persediaan. Ya, 10.000 keluar. Karena quick ratio mengeluarkan persediaan. Persediaan itu terlalu lama untuk dijadikan uang, maka dikeluarkan dalam hitungan quick ratio. Nah, sehingga masing-masing ketemulah angka hitungnya. Nah, sekarang bagaimana kita menjelaskan angka hitung itu? Kalau untuk manajemen keuangan sederhana aja, karena belum analisis ya. Berarti hanya menjelaskan maksud. Lihat, 2,24 itu kan hasil perbandingan antara aktiva lancar dibanding dengan hutang lancar. Artinya apa? Artinya kita akan menjaminkan utang lancar ini dari dana yang bersumber dari aktiva lancar. Ya, sehingga setiap 10.500 itu dijamin oleh 23.500 aktiva lancar. Atau kalau kita langsung temukan hasilnya, berarti setiap 1 rupiah hutang lancar. Nah, jadi pengertiannya begitu ya. Setiap 1 rupiah hutang lancar itu dijamin oleh 2,24 rupiah aktiva lancar. Nah, sehingga aktiva lancarnya jauh lebih besar daripada hutang lancar. Sehingga ketika hutang lancar itu terpaksa harus segera ditutup, berarti kemampuan aktiva lancar kita kuat. Nah, kalau kemampuan aktiva lancar kita masih kuat untuk menutup hutang lancar, berarti apa? Berarti perusahaan itu masih eksis, masih mampu untuk melanjutkan proses. Nah, jadi seperti itu. Artinya apa kalau begitu? Artinya semakin tinggi
jumlah nilai hitungnya ini berarti semakin bagus. Artinya memang aktiva lancarnya semakin besar. Balikannya, kalau semakin turun berarti semakin buruk. Ya, karena aktiva lancarnya semakin kecil atau utangnya semakin gede. Nah, berarti artinya kalau semakin tinggi berarti semakin sehat. Semakin turun berarti semakin tidak sehat. Ya, standar normalnya ada di sini 2,00. Minimal itu. Jadi itu masih 0,24 di atas standar. Jadi lumayan lah. Nah, beda dengan yang tahun 2010, coba kita lihat. Turun 2010, tinggal 1,70. Nah, di bawah 2. Nah, dari situ aja kita sudah bisa melihat kalau per tahunnya berarti current ratio tahun 2010 mengalami penurunan yang disebabkan karena naiknya utang lancar tidak sebanding dengan naiknya aktiva lancar. Ya, kalau sebanding minimal tetap. Nah, kalau aktiva lancar lebih tinggi berarti naik. Nah, jadi begitu. Hal yang sama juga terjadi di quick ratio, di mana persediaan kita keluarkan dari aktiva lancar, sehingga aktiva lancarnya tinggal 13.500 sama 16.000. Jadi dengan utang lancar yang sama, maka hasilnya juga akan rendah. Tetapi standarnya kalau quick ratio memang rendah, hanya 1,10 lah. Sehingga quick ratio 2009 masih lebih bagus, karena di atas 1,10. Tapi 2010 turun, di bawah 1, 0, nah, sehingga membacanya adalah current rasio tahun 2009 lebih baik dibandingkan 2010 karena tetapi di sisi yang lain quick ratio juga mengalami perbandingan serupa. Quick ratio 2009 ternyata lebih baik daripada 2010. Ya sudah, gitu aja membacanya. Namanya juga cuma membaca. Nah, di akhir dari slide ini juga ada lagi contoh soal. Nah, ini. Ya, ini rajanya, ini laba ruginya. Nah, kemudian ada juga beberapa soal itu yang dikerjakan langsung. Nah, misalkan ini, kita membahas likuiditas, current rasio. Nah, utang lancar dibagi dengan aktiva lancar. Ya, kita cari di sini. Aktiva lancarnya mana? Nah, ini semakin tidak kelihatan mungkin. Kalau nanti jumlahnya semakin besar. Tetapi kalau untuk latihan, ya seperti ini mungkin dimunculin lah, ya, biar mudah untuk mengidentifikasi. Tapi nanti kalau dalam kondisi real, belum tentu ada kalimat yang memunculkan, oh ini aktiva lancar, oh ini utang lancar. Nah, belum tentu ada. Makanya kita latihan sendiri. Selama kita bisa memahami isi dari laporan keuangan, insya Allah nggak akan kebingungan mencari data. Nah, bandingin aja. Nah, ini kalau misalkan kita kalikan 100%, cuma nggak dimunculin ya. Maka hasil hitungnya sampai 200%, 120%, 40%. Atau kalau kita rupiahkan, ini cuma 2, ini 1,2, ini 0,4 rupiah. Atau bisa jadi kita buat satuan kali. Ya. Artinya apa kalau kali? Berarti aktiva lancar dari perusahaan jika dibanding dengan hutang lancarnya ada 2 kali lipat. Nah, seperti itu. Quick rasionya 1,2 kali lipat. Tetapi cash rasionya hanya 0,4 kali lipat di bawah 1. Nah, inilah hasil membaca. Hanya sampai di situ aja. Nah, itu terkait dengan likuiditas. Kalau ada pertanyaan langsung di unmute speakernya ya. Jangan lupa absen ya. Jadi biar tidak terlambat waktunya. Kemudian yang kedua adalah rasio aktivitas. Ya. Ya, yang paling sering dipakai ini ya, rasio aktivitas itu ada 3. Receivable turnover atau perputaran piutang, perputaran inventory, persediaan, dan perputaran aset. Nah, tadi kan kita sampaikan bahwa rasio aktivitas itu tujuannya adalah mengendalikan investasi. Nah, investasi yang mana? Investasi yang ada di masing-masing
komponen laporan. Misalkan ini, kita coba kendalikan terkait dengan piutang. Kita bandingkan dengan pendapatan. Karena piutang itu terjadi karena kita ingin pendapatannya naik. Nah, sehingga sekarang kita coba bandingkan bagaimana perbandingan antara pendapatan dengan piutangnya. Kalau misalkan nanti piutangnya itu tinggi, pendapatannya itu tetap, berarti perputarannya akan lambat. Nah, karena tingginya piutang itu akan berimbas pada ini apa kemungkinan piutang itu macet, ya tidak tertagih. Ya, walaupun kita ingin kita menambah jumlah piutang yang nanti akan menambah jumlah pendapatan, tetapi kalau tidak sebanding maka akan berpotensi terjadi kemacetan piutang. Artinya pendapatannya juga loss. Nah, tahu dari mana? Ya tahunya dari hitungan receivable ini. Inventory juga begitu. Inventory itu persediaan. Persediaan itu nanti akan terlihat dengan membandingkan dengan harga pokok penjualan, HPP. Nah, jangan sampai dari total aktiva lancar yang kita miliki tadi, di dalamnya ada persediaan tadi, ternyata besarnya aktiva lancar karena besarnya persediaan. Padahal persediaan itu adalah sebuah komponen transaksional yang lambat untuk bisa berubah menjadi uang. Nah, oleh karena itulah maka kita akan hitung perputaran dari persediaan itu sebenarnya cepat atau lambat. Semakin cepat semakin bagus, semakin lambat semakin mengkhawatirkan. Karena berpotensi nanti tidak mencukupi. Kemudian yang ketiga adalah perputaran dari total aset. Aset itu juga harus berputar. Gitu ya. Artinya berputar itu gimana sih? Berganti, gitu ya. Berubah. Disebut satu kali putaran itu jika kembali lagi ke posisi awal. Misalkan kita punya aset. Asetnya kemudian habis ya menjadi sebuah pendapatan. Kemudian pendapatan dipakai untuk membeli aset baru lagi. Nah, itu satu kali putaran. Piutang juga begitu. Semula jadi uang kas, kemudian berubah menjadi piutang, kemudian terpakai menjadi uang kas lagi. Itu satu kali putaran. Kerjaan juga begitu. Ya. Ada, habis, ada lagi. Nah, itu satu kali putaran. Nah, kalau perputarannya itu lambat, maka dianggap nggak lancar kinerjanya. Nah, seperti itu. Nah, untuk bisa mengetahui itu lambat atau tidak, berarti kita harus hitung dengan rasio. Ya, memang aktivitas tidak hanya 3 rasio itu, ya ada banyak rasionya seperti ini. Tapi yang paling utama adalah 3 rasio ini aja. Tetapi ditambahi dengan ini average collection period-nya. Ya. Average collection period itu adalah sebuah metode untuk menghitung dalam setiap satu kali putaran masing-masing turnover ini itu butuh waktu berapa hari. Ya, misalnya tadi ini kita ngitung perputaran piutang ya. Katakanlah di sini ketemu 10 gitu ya. Kalau perputaran satuannya kali ya. Jadi ini 10 ya 10 kali. Berputar 10 kali dalam satu tahun, satu periode. Karena data yang kita baca adalah data tahunan. Artinya kita akan menemukan hasil, kalaupun ada turnover ya turnover selama 1 tahun itu. Nah, misalkan turnover dari piutang, katakanlah ketemu 10. Ya, itu artinya apa? Artinya ya, kalau di dalam manajemen keuangan cukup dijelaskan bahwa terjadi perputaran piutang sebanyak 10 kali dalam 1 tahun. Artinya berputar tadi ya semula uang kas, jadi piutang, kemudian jadi uang kas kembali. Itu 1 kali putaran. Balik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi diketahui bahwa turnovernya dari receivable sampai 10 kali dalam 1 tahun, berarti setiap 1 kali putaran itu butuh waktu berapa hari? Nah, seperti itu. Nanti rumus paling gampang gini aja, nggak usah pakai rumusnya ini ya. Ini rumusnya ini agak susah. Pakai aja rumus gini. Ya, monggo dicatat atau diingat, monggo silahkan. Pertama kita hitung dulu turnovernya ini. Hitung berapa? Katakanlah tadi ketemu 10. Ya. Maka kita coba
buat prediksi. Karena ini tadi adalah data tahunan, maka kita buat prediksi dalam 1 tahun itu ada berapa hari. Ya, anggaplah ada 360 hari itu aja ya. 360 hari, biar gampang hitung. Nah, sehingga ketika tadi diketahui bahwa resiprable-nya itu berputar sebanyak 10 kali, dan 1 tahun ada 360 hari, berarti tinggal dibagi aja. 360 dibagi 10, gitu ya. Jadi ketemu 36. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa setiap kali 1 kali putaran dari piutang butuh waktu selama 36 hari atau 1 bulan lebih, seminggu katakanlah begitu. Nah, artinya apa? Artinya ketika berputarnya 10 kali, piutang itu lancar karena sebulan lunas, sebulan lunas, sebulan lunas. Bayangin kalau tahun berikutnya kemudian kok jadi 5 kali. Ayo. Berarti kan perputarannya semakin melambat toh. Sehingga otomatis jumlah hari yang dibutuhkan dalam setiap 1 kali putaran itu juga lebih banyak. Semakin banyak hari yang dibutuhkan itu berpotensi menghasilkan kemacetan. Nah, makanya jelek kalau terjadi peningkatan. Nah, oleh karena itu yang paling penting, 1, ngerti rumusnya apa, 2, ngerti ngambil datanya dari laporan keuangannya, dan yang ketiga itu ngerti interpretasi dari hasilnya. Ya, hasilnya apa? Maka dari situlah nanti kita bisa membaca dari data laporan keuangan yang tersaji. Cukup 3 hal itu aja yang perlu kalian pahami untuk membaca data menggunakan rasio. Nah, seperti di leverage tadi, seperti di likuiditas tadi, ada juga contoh hitungnya di sini ya. Kita pakai data yang di atas tadi, nama receivable turnover. Nah, maka kita akan mencoba membandingkan antara pendapatan dengan piutang. Maka kita cari pendapatan. Nah, kalau begitu pendapatan ada di laporan apa? Laporan laba rugi. Ya, seperti itu. Jangan piutang, ada di neraca. Berarti kita butuh 2 laporan keuangan untuk menghasilkan receivable turnover. Nah, anggaplah ini tadi datanya sekian ya. Pendapatannya 90.000, piutangnya 8.000. Maka ketemu 11,25 kali. Ya. Dari situ kita hanya tinggal menjelaskan bahwa perputaran piutang dalam 1 tahun di tahun 2009 sebanyak 11,25 kali. Ya cukup begitu aja untuk membaca informasinya. Nah, kalau mau dilanjut misalkan, kalau begitu setiap 1 kali putaran butuh waktu berapa hari? Bagi aja, 360 bagi 11,25. Maka akan ketemu nilai baginya itu adalah jumlah hari yang dibutuhkan untuk setiap 1 kali putaran piutang. 2010 juga begitu, ternyata ini naik semakin cepat. Ya. Harusnya kalau perputaran semakin cepat, maka jumlah hari yang dibutuhkan dalam 1 kali putaran juga semakin berkurang, sedikit. Nah, nggak usah dipikirkan dari mana itu terjadi, itu nanti mikirnya ketika dianalisis ya. Tapi sekarang cukup memperhatikan rumusnya apa, mencari datanya, masukin, hitung, jelasin. Ya sudah, gitu aja. Nah, kalau kita bandingin dengan standar industri 10,5 ya jelas itu sudah di atas. Ya, di atas ya, perputaran lebih cepat. Ya, hal yang sama juga terjadi di inventory dan total aset. Inventory 2009 5,5. 2010 naik jadi 5,7. Terjadi kenaikan dari perputaran inventory. Artinya apa? Artinya persediaannya itu semakin cepat untuk habis. Nah, semakin cepatnya persediaan habis itu biasanya kan positif gitu kan. Karena produksinya naik. Nah, seperti itu. Namun kalau kita bandingkan dengan standarnya masih di bawah. Nah, karena kecepatan standarnya itu harusnya 6 kali putaran dalam setahun. Oh, itu bisa 5,5, 5,7. Nah, ya walaupun tidak terlalu signifikan selisihnya, tetapi masih di bawah standar industri.
Aset juga begitu, ya, total aset. Ya, pendapatan dibagi dengan aset. Pendapatan ada di laba rugi, aset ada di neraca. Bandingin, ketemu 0,92. 2010 ketemu 1,04. Nah, di situ ada peningkatan. Artinya apa? Artinya terjadi peningkatan jumlah aset dan diikuti juga dengan peningkatan jumlah pendapatan. Nah, sehingga dikatakan membaik. Karena apa? Karena meningkatnya pendapatan dan meningkatnya aset. Nah, nanti hal yang sama juga kalian bisa lihat di contoh soal ini tadi, ya, yang di bawah. Silahkan nanti dipelajari juga. Ini ada data-datanya di sini, neraca, laba ruginya di sini. Ya, penjualannya 4.000. Nah, maka kalau kita menghitung yang namanya activity, ya nanti seperti ini. Ya. Nah, total asset turnover-nya 2 kali lipat. Fixed asset turnover-nya 2,67 kali lipat. Inventory turnover-nya 12,5 kali lipat, dan seterusnya. Nanti tolong dipelajarin ini ya, angka-angkanya dari mana, tinggal ngambil aja sesuai dengan rumus. Tapi yang lebih penting adalah memaknai angka-angka yang menjadi hasil ini. Total aset turnover berputar 2 kali itu artinya apa? Nah, begitu. Artinya dalam waktu 1 tahun, total aset yang dimiliki oleh perusahaan itu sudah berganti sebanyak 2 kali. Nah, jadi mungkin total aset pergantian pertama ini, kemudian nggak tahu kenapa terdepresiasi atau apa, habis diganti lagi dengan yang baru. Nah, itu sampai 2 kali. Nah, fixed juga begitu, aktif tetap. Nah, cuman di overhead collection-nya nggak usah ngitung pakai rumus itu ya, tadi seperti tadi aja. Jadi 360 dibagi dengan jumlah perputarannya. Udah, gitu aja udah cukup. Nah, di sini ditunjukin bahwa semua rumus yang tadi disampaikan di dalam activity ratio itu diberikan angka perhitungan. Kalian cukup mencari aja angka itu di laporan keuangan. Ya. Laporannya keuangan yang mana? Angkanya segitu. Oh, berarti nanti kalau saya ngitung lagi, saya nyarinya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu, dihitung, ketemu hasilnya, jelasin. Artinya apa ini maksudnya? Nah, kalau average day, berarti kan jumlah hari yang dibutuhkan dalam setiap 1 kali putaran. Itu kalau average day. Tetapi kalau perputarannya sendiri, itu artinya akan menghasilkan berapa jumlah perputaran dalam 1 tahun. Sehingga dari situ nanti bisa dijelaskan perputarannya itu lambat atau cepat. Nah, kalau kalian mau sedikit agak ngoyo, ya, sedikit agak berusaha, coba latih. Ya. Kita hanya membahas sedikit-sedikit aja, tapi tolong dilatih. Dilatih kemampuannya untuk menggunakan rasio ini. Kebetulan ini tadi sudah ada jawabannya semua. Lagian laporannya juga laporan keuangan fiktif yang sederhana. Yang saya sarankan coba kalian mencari laporan keuangan real. Ya. Coba buka aja webnya IDX ya, www.idx.go.id. Buka di IDX, kemudian download aja satu laporan keuangan perusahaan publik, ya, apapun lah yang kalian mau. Ya, terserah. Berarti kita coba membaca data laporan keuangan real untuk perusahaan publik. Karena perusahaan publik itu adalah standar laporan yang paling komplit. Ya, di situ. Kalau nanti kita sudah bisa menemukan data-data yang kita butuhkan dalam rasio hitung itu dari laporan keuangan publik, ya berarti kalian sudah mulai bisa. Ya cukup jempol. Untuk ukuran semester 3 itu sudah bagus. Tapi kalau belum bisa, jangan patah hati ya, jangan patah semangat. Tetap berusaha. Monggo kalau memang tetap belum mampu, ya tanya bagi yang sudah bisa, temannya mungkin. Atau kalau terpaksa temannya juga semuanya blank, ya nggak apa-apa, tanya ke saya. Nanti tak kasih tahu. Ya. Selama ada usaha, pasti saya akan hargai. Tapi tidak perlu dikumpulin, ya nggak usah lah. Saya nggak butuh dikumpulin. Saya hanya butuh kalian itu mencoba. Nggak mencoba juga nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Wong itu kebutuhan kok. Ya. Kalau memang merasa pengen tahu, pengen bisa, pengen lebih, silakan mencoba. Semakin banyak mencoba, maka akan semakin bisa. Ya, tapi kalau nggak mau mencoba juga apa-apa. Wong itu juga nggak ngaruh ke nilai saat ini tadi ya.
Tapi nggak tahu nanti ketika ujian kemudian juga masih tetap blank. Bagi temennya yang sudah mencoba-coba akhirnya bisa. Ya maka nanti akan menghasilkan yang lebih. Ya itu aja ini intinya sih. Ya. Karena kita melakukan sesuatunya itu sama-sama, jadi ya harusnya memperoleh yang sama juga. Tugasnya itu. Coba dari sisi activity ratio dan liquidity ratio, ya kalau bisa semua rasionya dipakai, ya kalau nggak bisa ya ambil beberapa. Cuman khusus di activity harus ada yang berputar, ada yang perputaran dalam setiap satu kali putarannya. Jumlah hari dalam satu kali putarannya. Average collection period. Oke, mungkin begini aja dulu untuk pembahasan materi kuliah kita malam hari ini. Hari ini hadir ada 5 mahasiswa, jangan lupa absen ya. Ya nggak apa, dari 8. Tidaknya ada nilai lebih yang kita peroleh malam hari ini dengan mengetahui cara melakukan pembacaan laporan neraca dan laba rugi berdasarkan metode rasio, leverage, rasio likuiditas, dan aktivitas. Monggo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, baik. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, tidak apa-apa. Nanti temennya yang belum ikut di kuliah ini bisa mencoba memahami lagi di YouTube, atau kalian berempat yang memang pengen mencoba memahami lagi apa yang saya sampaikan, silakan dilihat di YouTube lagi ya. Intinya di situ hanya dipakai untuk mengingat kembali apa yang sudah saya sampaikan. Tidak ada maksud yang lain, sehingga tidak usah memberikan macam-macam di YouTube itu. Tujuannya hanya untuk itu. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.